Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratonugroho. Kali ini saya lagi bertemu dengan pengamat agraria, Bapak Insinyur Seilus Siput Lokasari. Karena kemarin itu ada peristiwa yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Saya ingin berkonfirmasi pada Pak Siput ini. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa. Selamat siang, Mas Argo, teman-teman semuanya. Ya, Pak Siput, ini saya menelpon anggota DPR Jogja, Mas Foki dari fraksi PDI Perjuangan. Dia mengikuti sebuah acara yang ada di SMA Stella Duse Jogja. Saya dengar itu pertemuan yang menyangkut hak guna bangunan dan Pak Siput sebagai narasumber itu ya? Ya, betul. Ya. Nah, saya ingin langsung bertanya pada Pak Siput. Itu sebenarnya pertemuan apa itu Pak Siput? Jadi begini, kami waktu itu tempatnya dipinjami oleh salah satu sekolah di DIY ini, di kota Jogja ini. Ya. Kemudian pertemuan itu memang dihadiri oleh banyak masyarakat atau teman-teman yang kebetulan mengalami kesulitan memperpanjang sertifikat hak guna bangunan di atas tanah negara. Mereka mengalami kesulitan atau dipersulit. Nah, itu jadi hadir kurang lebih tadi menurut Pak Foki ada berapa yang hadir? Itu sekitar 300-an, kaget juga itu. Ya, memang cukup banyak. Memang itu di dalam pertemuan cukup banyak, tetapi memang itu juga sudah dibatasi. Jadi kalau tidak dibatasi mungkin bisa sampai 1.000 lebih. Oh gitu ya? Ya, jadi saya juga ngomong sama panitianya jangan terlalu banyak lah nanti. Jadi intinya begini Pak Argo, permasalahan hak guna bangunan tidak bisa diperpanjang di DIY, khususnya di kota Jogja oleh BPN, Kantor Pertanahan Jogja, ini sudah diketahui, bahkan sampai ke Pak Menteri. Dan sebetulnya permasalahan ini sudah ada satu komitmen penyelesaian oleh Pak Menteri yang mengirim 3 staf khusus menteri waktu itu ketemu dengan kami menanyakan permasalahannya, yaitu antara lain Pak Andi Saiful, kemudian Pak Kevin Haikal dengan Pak Situmorang. Itu sudah ada kesepakatan bahwa ya memang permasalahan HGB ini harus segera diselesaikan. Mengapa? Karena memang hukumnya, undang-undangnya, peraturannya, undang-undang pokok agraria itu bahwa sertifikat hak guna bangunan di atas tanah negara yang merupakan dokumen negara dan merupakan hak dari warga negara atau pemegang sertifikat HGB itu wajib untuk bisa diperpanjang, karena itu apa? Hak milik mereka, hak keperdataan daripada masyarakat, yang mana HGB ini bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan, dan juga bisa diagunkan dan sebagainya. Artinya itu adalah harta kekayaan milik para pemegang sertifikat hak guna bangunan. Lah mengapa nggak bisa diperpanjang? Itu juga dari kementerian itu juga menjadi sangat heran. Itu kan sudah mafia tanah itu, ya kan? Mafia tanah itu suatu kejahatan menghilangkan hak milik seseorang atas tanah kepemilikannya. Apakah itu statusnya hak milik, apakah itu hak guna bangunan? Ya itu kalau sampai dihilangkan, ya itu artinya mafia tanah. Siapa mafia tanah di sini? Ya siapa yang berhak itu yang menghentikan perpanjangan hak guna bangunan? Iya kan? Ya, tentunya ada di oknum-oknum di BPN situ, bekerja sama dengan oknum luar. Nah, ini juga dari kantor pertanahan, kami kalau saya sendiri berkomentar soal ini, saya tidak ingin bicara mafia tanahnya, itu sudah jelas. Tapi yang namanya BPN itu, aparatur lagi kapan itu kan sudah tahu. Dari Pak Menteri sekali lagi saya ulang-ulang sudah ada perintah kalau itu supaya diselesaikan, iya kan? Loh kenapa sampai sekarang kok perintahnya Pak Menteri diabaikan? Begitu aja. Padahal Pak Menteri itu kan seorang menteri yang beda dengan zamannya Sofyan Jalil yang sudah di reshuffle itu atau diberhentikan itu. Ini menteri yang baik, yang perhatian terhadap masyarakat, dan yang sudah memberikan satu petunjuk supaya diselesaikan sesuai peraturan perundangan. Kok tidak diselesaikan, itu ada apa? Maka itu kemarin masyarakat bertemu terus kemudian oleh salah satu narasumber yaitu dari sekjennya Forpeta NKRI itu memberikan ulasan, yaitu namanya adalah Bro Andre Lesmono Bintoro, memberikan perulasan mengenai hak. Di dalam perulasan itu sudah jelas hak guna bangunan itu adalah milik dari pemegang haknya, tidak bisa diganggu gugat, apalagi kalau sertifikatnya sudah selama 5 tahun tidak pernah ada di gugat atau oleh pihak manapun. Pertemuan juga dihadiri oleh beliau Pak Foki, Pak Foki dari anggota DPR kota yang beliau ini memang luar biasa care lah terhadap
masyarakat tanpa pamrih apapun. Ya. Beliau juga memberikan satu selalu kalau dengan saya memberikan satu pengertian bahwa negara ini didirikan itu bukan untuk kepentingan sekelompok orang-orang itu aja, tapi ini untuk negara ini didirikan itu sesuai undang-undang dasarnya melindungi segenap warga negaranya, termasuk pemegang hak guna bangunan itu. Ya. Jadi kalau menurut beliau lah, ini benar sekali pertemuan seperti ini. Jadi kalau menyelesaikan masalah urusan dengan yang namanya mafia tanah itu jangan lupa itu adalah orang kuasa, Ya. karena orang yang bermenjabat, Ya. iya kan? Ya. Nah maka itu harus bareng-bareng begini, gitu. Apalagi di Jogja ini yang sebetulnya yang saya sangat heran itu adalah kakanwilnya, yang namanya saya sebut saja namanya Bapak Suwito. Loh Bapak Suwito ini bagaimana? Oh dia katanya tidak memperpanjang surat sertifikat HGB hak guna bangunan milik masyarakat, alasannya itu terindikasi tanah Sultan Ground. Ini kan Pak Wito ini kan kakanwil, tapi seorang kakanwil kok punya pengertian yang tidak berdasarkan undang-undang, berbeda dengan Pak Triwibisono. Kalau kakanwil yang dulu itu sudah jelas, sepanjang sertifikat itu tidak tertulis ada kata-kata Sultan Ground atau Kabupaten Ground atau PA Ground, itu wajib diperpanjang. Itu bukan miliknya siapa-siapa, tetapi itu miliknya pemegang hak guna bangunan di atas tanah negara. Kan seperti itu. Maka itu saya juga heran kenapa Pak Wito. Jadi ini biang keroknya ini juga kalau mau diselesaikan mungkin dari Pak Menteri juga perlu itu yang namanya Pak Suwito itu ditanya, ada apa kamu, motivasimu apa? Bilang bahwa tanah HGB kok tanah terindikasi, nggak ada itu. Ya tuh. Nah itu yang pertemuan kemarin, mudah-mudahan dengan penjelasannya Bro Andri kemarin juga masyarakat menjadi lebih tahu, dan untuk kemudian memang masyarakat akan mungkin juga secara bergabung di dalam suatu mereka yang semua dirugikan itu ribuan Pak. Kalau nggak diselesaikan kan bisa jadi bagaimana ada satu kejahatan. Tidak memperpanjang hak guna bangunan itu adalah suatu kejahatan karena menghilangkan hak miliknya orang. Apalagi kalau orang-orang ini yang kemarin juga memberikan satu kesaksian bahwa aneh bin ajaib, katanya sertifikat hak guna bangunan di atas tanah negara ini setelah sampai ke Distaru yang diarahkan oleh Distaru yang kepalanya itu siapa namanya Pak Krido yang sekarang masuk ke penjara itu atau ditahan itu, ya toh, kemudian disuruh ke panitia oleh oknum-oknum panitia katanya diklaim sebagai miliknya keraton, terus disuruh membuat surat pernyataan kalau milik keraton, kemudian disuruh diberi apa yang namanya palilah, kemudian dikatakan suruh AJB menjadi haknya keraton, disuruh membayar BPHTB. Akhirnya bahwa tanah-tanah milik masyarakat hak guna bangunan ini menjadi tanah miliknya keraton. Ini oknum yang berbuat seperti itu. Katanya dasarnya Permen ATR nomor 2 tahun 2022. Katanya dasarnya undang-undang keistimewaan. Itu nggak masuk akal semua. Kalau permennya ini memang permen yang buatannya Pak Sufyan Jalil itu permen bermasalah. Kalau menurut saya karena apa? Itu sudah kami laporkan ke Presiden lah. Tetapi kita kalau kembali ke masalah hak guna bangunan masyarakat, kaitannya dengan katanya dengan UUK kok terus untuk alasan mengalihkan hak masyarakat menjadi milik kesultanan seperti itu nggak ada di dalam UUK. Nggak mungkin lah ada satu undang-undang, apalagi undang-undang keistimewaan kok dipakai untuk memelaratkan untuk mengambil milik masyarakat dijadikan kepentingannya Badan Hukum Kesultanan. Dan anehnya apa? Badan Hukum Kesultanan ini kan baru dijadikan Badan Hukum pada tahun 2012. Padahal semua HGB ini itu sudah ada jauh sebelum Badan Hukum ini lahir. Kok bisa diklaim tanahnya ini menjadi miliknya Badan Hukum ini? Ini logikanya itu di mana? Oke Pak Siput, sampai di situ dulu karena keterbatasan waktu. Nanti lain kali akan saya datang lagi Pak Siput. Terima kasih Pak Siput.